Yang ingin saya katakan adalah hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu jauh lebih dalam dari hanya sekedar negara yang bertetangga. Ini tetangga, saling hormat, bukan hanya itu. Tapi ini kedua tetangga yang punya titik-titik perjumpaan yang sangat banyak. Ya, baik dari sisi bahasa, dari sisi agama, dari sisi budaya, dari sisi peradaban, ya, dari sisi sosial, dari sisi kemasyarakatan, ya, dari sisi sastra, dan banyak lagi. Nah, sesuatu yang punya hubungan, kalau tidak dijaga, dia bisa putus. Jadi jangan menganggap bahwa wah, hubungan Indonesia-Malaysia itu sampai hari kiamat pasti akan bagus. Enggak, belum tentu. Kecuali kalau kita berusaha. Segala sesuatu, nikmat di dunia, ya, yang tercipta dari kerja bersama, itu harus dirawat oleh semua pihak. Nah, karena itu saya berharap bagian dari yang juga bisa kita ambil ya, hikmahnya dari ayat-ayat yang berbicara tentang puasa adalah pentingnya ya, kecerdasan verbal, berkomunikasi ya, untuk membangun suatu suatu rasa saling menghargai ya, bahkan untuk membangun satu loyalitas ya. Kan kalau kita sebagai bangsa Indonesia ya, dari mana sih lahir kata Indonesia itu? Kan dulu namanya Hindia Belanda ya. Lalu kemudian berkembang ada studi-studi tentang kawasan ya, tentang kawasan di Nusantara ini. Lalu kemudian keluarlah nama, dulu sempat keluar nama Melanesia. Kenapa Melanesia? Itu karena menggunakan ukuran atau pijakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat ya, bahasa perdagangan, bahasa politik yang digunakan oleh masyarakat di Nusantara. Baru kemudian dirasa agak kurang pas, baru kemudian disepakati atau lebih dikenal kemudian nama Indonesia, yang lalu kemudian disepakati sebagai nama negara kita, bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi artinya apa? Peran dari Melayu ya, tidak hanya sebagai bahasa tuturan, tapi juga bahasa budaya, bahasa peradaban itu sangat besar. Dan bukti yang paling nyata adalah kita bangsa Indonesia kan memilih bahasa Melayu ya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan akarnya bahasa Melayu. Padahal kalau dilihat dari jumlah penutur ya, artinya yang ngomong, harusnya bahasa Jawa jadi bahasa nasional kita. Karena jumlah orang yang menggunakan bahasa Jawa saat itu jauh lebih banyak dibanding orang yang menggunakan bahasa Melayu. Tapi karena di dalam bahasa Melayu itu ada konteks kesejarahan, ada konteks budaya, ada konteks peradaban yang kebetulan sudah dikenal ya, maka kemudian dia menjadi bahasa nasional. Yang ingin saya katakan adalah hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu jauh lebih dalam dari hanya sekedar negara yang bertetangga. Ini tetangga, saling hormat, bukan hanya itu. Tapi ini kedua tetangga yang punya titik-titik perjumpaan yang sangat banyak. Ya, baik dari sisi bahasa, dari sisi agama, dari sisi budaya, dari sisi peradaban, ya, dari sisi sosial, dari sisi kemasyarakatan, ya, dari sisi sastra, dan banyak lagi. Nah, sesuatu yang punya hubungan, kalau tidak dijaga, dia bisa putus. Jadi jangan menganggap bahwa wah, hubungan Indonesia-Malaysia itu sampai hari kiamat pasti akan bagus. Enggak, belum tentu. Kecuali kalau kita berusaha. Segala sesuatu, nikmat di dunia, ya, yang tercipta dari kerja bersama, itu harus dirawat oleh semua pihak. Nah, karena itu saya berharap bagian dari yang juga bisa kita ambil ya, hikmahnya dari ayat-ayat yang berbicara tentang puasa adalah pentingnya ya, kecerdasan verbal, berkomunikasi ya, untuk membangun suatu suatu
rasa saling menghargai, ya, bahkan untuk membangun satu loyalitas. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat cerdas untuk membangun, juga untuk membangun keikatan kita kepadanya. Jadi kita kita merasa merasa terdorong untuk melaksanakan perintah-perintah Allah karena bahasa-bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu bahasa-bahasa yang sangat menarik, ya, sangat menghargai manusia. Nah ini termasuk yang bisa kita ambil sebagai katakanlah hikmah. Walhasil adik-adik para mahasiswa, ya ini 3 hal ini ilustrasi saja sebenarnya dari banyak hal yang bisa kita ambil dari Ramadan kita ini. Bagaimana Ramadan membangun jiwa yang seimbang, ya, balancing our life, kita menyeimbangkan kehidupan kita sehingga kehidupan ini bisa kita sikapi dengan proporsional. Ya, bagaimana juga Ramadan itu mengajarkan kita tentang strategi menyusun agenda-agenda kehidupan kita. Segala sesuatu itu ada tempatnya, ada waktunya, ya. Tidak semua dilakukan pada hal yang sama, pada waktu yang sama begitu, ya. Tapi ada planningnya, ada perencanaan yang baik. Ya. Nah kemudian juga ayat-ayat tentang puasa ini mengajarkan banyak hal. Salah satu diantaranya bagaimana membangun komunikasi yang baik, ya, menciptakan narasi-narasi yang optimistik dan jauh dari katakanlah model komunikasi yang menghakimi, yang memojokkan, apalagi kemudian yang menistakan orang lain. Allah saja tidak pernah berlaku seperti itu kepada hamba, selalu dengan apresiatif. Nah ini 3 ilustrasi dari 3 hal, ya, yang bisa menjadi bahan untuk kita terus-menerus selama hari-hari dalam ibadah puasa ini untuk belajar tentang Ramadan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.